Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid Saadi membacakan sambutan. Wahabi itu artinya gini loh, orang Wahabi itu begitu kepinginnya menjaga kemuliaan teks. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti atamasya ilal Baghdad wala tansa ihmilul ardimat idza kuntum ummat Muhammad ajimus salami bin nasyad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ja'ala qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi anzala al-ma'a minas sama'i ilal ardi fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'an. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa manjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk hidup hingga detik ini. Dan juga ba'dama amatana, setelah tadinya kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sementara waktu, hingga kini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup. Maka hadirin sekalian, wa ilaihin nusyur, maka kesempatan ini perlu kita syukuri, manfaatkan dengan baik. Dengan apa? Dengan meningkatkan keimanan kita, dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada sang legendaris bumi, seorang pahlawan revolusioner Islam, seorang habib tertinggi laksana mentari, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Dewan juri yang terhormat dan yang adil bijaksana, dan hadirin sekalian dimanapun Anda berada, dalam kesempatan yang berharga kali ini, perkenankanlah saya, Ahmad Zaki, selaku mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Brawijaya. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan membahas tausiah dengan judul Mengembalikan Prinsip Ummatan Wahidah dengan Perspektif Al-Quran. Hadirin sekalian dimanapun Anda berada, pada tahun 2017, seorang mantan wakil presiden Amerika Serikat, yaitu Mike Pence, ketika beliau datang ke Masjid Istiqlal yang ada di Jakarta, beliau menyampaikan bahwasannya beliau melihat tradisi Islam Indonesia
yang ada saat ini sangat menginspirasi dunia. Dan bagaimana Islam Indonesia dalam demokrasi dan modernisasi dapat berjalan seiringan. Namun hadirin sekalian, kekaguman dunia internasional kini hanya menjadi kenangan saja, seperti seorang mantan yang sulit dilupakan. Mau diajak balikan, namun itu hanya menjadi angan-angan. Hadirin sekalian yang berbahagia, situasi umat Islam di Indonesia saat ini sangat sulit dipersatukan. Karena apa? Karena adanya perbedaan pandangan, kepentingan kelompok kini masih menjadi penyakit munculnya fanatik yang tidak masuk akal, fanatik yang berlebihan, persaingan yang tidak sehat, perselisihan, dan juga saling mencela antara satu kelompok dan kelompok yang lainnya. Apakah ini yang menggambarkan umat Islam yang sebenarnya? Tentu tidak. Maka hadirin, saya mengajak pada hadirin sekalian untuk melihat bagaimana realita umat Islam di Indonesia saat ini, di lingkungan masyarakat, di media sosial, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya. Bagaimana hadirin para golongan-golongan tersebut, para kelompok-kelompok organisasi Islam di Indonesia, ada beberapa yang saling mencela antara satu dengan yang lainnya. Bahkan hadirin, ada juga yang saling menuduh, dituduh Wahabi, difitnah Salafi, bahkan dikira kurang ngaji. Apakah ini yang menggambarkan modernisasi umat Islam saat ini? Tidak. Maka hadirin, perlu kita garis bawahi adalah dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 52 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Yang artinya, dan sesungguhnya agama ini adalah agamamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada aku. Hadirin sekalian, dari statement tersebut, dari akhir ayat tersebut, Allah menegaskan bahwasannya, akulah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada aku. Maka dari statement tersebut sudah jelas bahwasannya Islam adalah agama yang satu, dan Islam adalah agama yang mengedepankan prinsip ummatan wahidah, agama yang satu dan tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya, tidak membedakan di mana kita dilahirkan, di mana kita dididik, di mana kita dibentuk. Islam tidak memandang itu, hadirin. Dan juga pada ayat Al-Quran, yaitu surat Ali Imran ayat 102 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah
dengan sesungguhnya takwa. Dan janganlah kamu mati sebelum dalam keadaan muslim. Maka hadirin sekalian yang berbahagia, dari penjelasan ayat tersebut dapat kita pelajari bersama bahwasannya ketika kita sudah mengaku beriman, ketika kita sudah mengaku bertakwa kepada Allah, maka kita tidak mungkin melakukan hal-hal yang tidak menggambarkan nilai-nilai Islam yang diajarkan, hadirin. Tetapi ketika kita mengaku bertakwa kepada Allah, kita melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi segala larangan-larangannya, maka jelas bahwasannya kita akan terlihat nilai-nilai Islam yang selama ini kita pelajari. Maka hadirin sekalian yang berbahagia, marilah kita memperkuat kembali kesadaran kita, ilmu pengetahuan kita, keinginan kita untuk terus belajar. Agar apa, hadirin? Agar kita tidak mudah terpengaruh oleh berita-berita kebohongan yang belum tentu jelas faktanya. Maka hadirin, dari berbagai materi yang telah saya sampaikan, semoga dapat kita ambil hikmahnya, dan jika ada salahnya, itu datangnya dari saya sebagai manusia biasa, dan jika ada salahnya, itu datangnya dari, dan jika ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada salahnya, itu datangnya dari saya sebagai manusia biasa. Pergi ke pasar membeli durian. Duriannya manis, enak rasanya. Cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Semoga ilmunya membawa manfaatnya. Daun singkong, daun selasih. Cukup sekian, terima kasih. Pergi ke Bali membawa turis. Cukup sekian, pantunnya habis. Wallahu a'lam bishawab. Nun wal qalayum ma yasturun fastabiqul khairat iskariman amuzaidan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.